Dan bagi umat Islam, yakinilah ini juga yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Din Samsudin yang terhormat, ini bulan puasa loh Pak. Saya orang Minang. Orang Minang tuh bangga Jos Anies Baswedan. Bukti Dulu katanya orang Samarinda, orang Kalimantan. Sekarang orang Minang. Sebaliknya, kalau Anda bisa membuktikan bahwa saya merencanakan angka nasional, saya akan kasih Anda seharga GLS 450 versi terbaru. Waktu ada Adian nanti nggak jadi mengajukan karena takut sama Ibu Ketua Umum, ya kita WhatsApp lah rame-rame Adian ini. Cemen loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke guys, kali ini kita akan bahas acara ILC yang berlangsung kemarin, tapi mungkin saya akan merangkum saja. Jadi ada 3 video yang akan saya bahas. Yang pertama, video Haris Azhar. Nah, Haris Azhar ini bilang ya ke Adian Napitupulu, kalau misalkan hak angket ini sampai gak jadi, maka dia akan ngatain Adian itu cemen. Nah, ini seru banget ya. Yang kedua, video perdebatan antara Ferry Amsari dengan Fahri Hamzah. Nah, masih terkait hak angket ya teman-teman. Nanti kita lihat sama-sama. Dan yang ketiga, ini yang paling seru nih. Yang ketiga, video ketika Mr. Q, M. Kodari memberikan challenge kepada semua ya, termasuk di situ Adian Napitupulu memberikan challenge ya, Mr. Q ini, jika ada yang bisa membuktikan bahwa dia merupakan bagian dari perencanaan kecurangan, termasuk data-data yang dia paparkan selama ini merupakan bagian dari perencanaan kecurangan, maka dia akan memberikan hadiah seharga GLS 450. Nah, ini luar biasa. Namun sebaliknya, jika dia terbukti benar merupakan bagian dari kecurangan, maka dia yang akan memberikan GLS 450 itu. Nah, ini luar biasa ya. Kita lihat respon Adian seperti apa. Kita lihat respon narasumber yang lainnya juga seperti apa. Ini luar biasa banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya seperti biasa ya, nanti kita selang juga dengan video-video dari netizen. Ya, ada semacam video hiburan lah ya, tentang bagaimana pendukung Anies ini masih ngotot teman-teman ya, bahwa kejadian yang ada di Sumbar ini tidak ada kaitannya dengan Anies Baswedan. Ya memang seperti itu, tapi kan miris banget rasanya ya kalau Anies Baswedan ini gak sampai datang ke sana. Minimal datanglah ke sana ya. Jadi gak hanya dari jauh saja mendoakan. Saya rasa sih semua orang juga bisa seperti itu. Masalahnya posisinya Anies kan di sini capres ya, masih capres. Bahkan beliau di sana kan dimenangkan oleh warga Sumatera Barat. Setidaknya datang aja. Mungkin menurut saya itu agak lebih baik ya. Nah, di sini biasa ya, kalau pendukung Abah ini selalu memberikan statement-statement yang ya kita anggap sebagai hiburan sajalah teman-teman. Oke, mungkin daripada lama-lama ya, kita langsung aja saksikan videonya seperti apa. Jangan lupa selalu dukung channel update dengan cara subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. saya orang Minang. Orang Minang tuh bangga Jos Anies Baswedan. Bukti Dulu katanya orang Samarinda, orang Kalimantan. Sekarang orang Minang. Ini yang mana yang jelas ibu asal-usulnya. Dari pendukungnya sampai yang didukung, Wah, semua jelas, asal-usulnya tidak jelas. Semua hanya omon-omon. Omon. Sorry, omon. Omon-omon. Semuanya banyak bicara, tong kosong bunyi nyaring. Intinya begini ibu tidak usah membela ke sana kemari, karena pada dasarnya modalnya Anies itu sudah habis, sudah tidak punya modal. Sekarang cuma hanya bantu doa, itu aja ya kan. Tidak usah panjang lebar lagi. Tidak usah kau bilang Pak Prabowo itu menteri, jadi itu kewajiban Pak Prabowo.
tidak usah kau panjang lebar seperti begitu lagi. Intinya itu saja, Anies sudah tidak punya modal, ya kan? Jadi tanggal 20 ibu menanti Anies Baswedan dilantik menjadi presiden TikTok. Ya, Presiden TikTok. salam waras, salam 2 jari. Banyak-banyak tidur ibu, ya. Karena mata ibu sudah sangat melotot. Ada bahaya. Oke guys, di acara ILC ini, jadi salah satu narasumber, Haris Azhar, itu sampai menyebut Adiana Pitupulu itu cemen ya, kalau sampai hak angket ini gak jadi. Nah, ini selanjutnya dibantah oleh Adian ya, karena memang ini sifatnya bukan person to person atau pribadi ke pribadi. Karena ini kan hak angket ini kan partai. Jadi tentu keputusan itu ada di partai. Mau itu Adian itu setuju dengan hak angket, ngotot bagaimanapun ya. Tapi kalau misalkan ketua partai mengatakan tidak mendukung atau gak jadi lah ya, tentu ya mau ngapain itu Adian ya. Adian kan pasti dia ikut partai. Nah, menurut saya kesannya apa yang disampaikan oleh si Haris Azhar ini kayak seakan-akan memanas-manasin. Karena dia sendiri salah satu orang yang ngebet juga ya untuk menggulirkan hak angket ini. Ya, di luar ada kelompok-kelompok lainnya juga. Nah, salah satunya adalah Haris Azhar juga. Nah, jadi ini lucu juga ya teman-teman. Langsung dibantah oleh Adian dan ini agak seru juga sih. Kita lihat videonya sama-sama ya. Hak angket ini haknya bukan haknya partai politik, tapi haknya setiap anggota parlemen. Kalau partai-partai ini, terutama lagi para anggotanya, di sini ada Adian ya. Minimal saya yakin kita sudah punya 1 di antara 25 minimal. Tapi kalau 1 aja Adian nanti nggak jadi mengajukan karena takut sama ibu ketua umum, ya kita WhatsApp lah rame-rame Adian ini. Cemen loh, kira-kira gitu aja. Saya mau agak keras dalam soal ini, kalau para anggota, para parlementarian ini, anggota parlemen ini sampai tidak mengajukan hak angket, saya mau bilang mereka memalukan. Kan tidak etis juga kita bicara percakapan person to person. Ketika saya sedang ada di mana, di telepon dari partai mana, mereka bicara apa segala itu juga terjadi. Dan tidak mungkin untuk kita sampaikan dalam ruang terbuka. Jadi sampai per hari ini, saya nggak ragu. Dan percayalah bahwa tujuan kita melaksanakan hak angket itu hanya untuk menjalankan hak yang diberikan oleh konstitusi untuk mengawasi seluruh produk yang dibuat oleh DPR. Apakah itu undang-undang, apakah itu APBN. Nah, berikutnya teman-teman, ini yang paling seru. Perdebatan antara Ferry Amsari dengan Muhammad Duli, yang kita tahu keduanya ini kan merupakan pakar hukum tata negara juga. Nah, si Ferry ini kan ngebet banget pengen ngegulirin hak angket. Sedangkan kita tahu teman-teman, jika hak angket ini dijalankan sekarang, dengan masa periode DPR yang sebentar lagi akan berakhir, maka itu tidak mungkin. Maka opsinya adalah tentu kalau memang kekeh pengen ngegulirin hak angket, tentu kalau memang pengen optimal itu di masa periode berikutnya atau periode yang baru. Nah, itu baru bisa. Dan itu akan lebih tepatnya lagi hak angket itu kalau mau itu dijalankan setelah pemilu. Kan itu akan jauh lebih efektif. Yang kedua, lucunya teman-teman, si Ferry ini selain ngotot pengen ngegulirin hak angket di masa periode sekarang, dia juga membantah bahwa hak angket ini tidak akan mengganggu gugat hasil dari pemilu. Oke, kita juga tahu ya, karena hak angket ini sebetulnya juga gak akan berpengaruh pada hasil pemilu. Tapi di sisi lain, si Ferry ini menjabarkan bahwa dia akan menyelidiki, hak angket ini hanya akan menyelidiki dugaan-dugaan kecurangan yang ada di pemilu. Keterlibatan pejabat, keterlibatan eksekutif, ya sama aja itu kan
ujung-ujungnya materinya kan pemilu juga. Maka hal itu langsung dibantah oleh Muhammad Lely. Ya kalau gitu ya ngapain? Lama-lama harus nungguin hak angket. Lama-lama prosesnya panjang juga kan. Kenapa gak ke Bawaslu aja yang jelas-jelas itu memang tupoksinya. Jadi akhirnya apa? Di ujung langsung dipotong sama Fahri Hamzah. Ya kalau gitu solusinya adalah kalau memang kekeh pengen ngegulirin hak angket, ya udah tunggu periode berikutnya. Si Peri dengan polosnya nanya, ya bahkan kita pun orang awam tahu ya, kenapa harus nunggu periode berikutnya? Itu kan pertanyaan menurut saya sih, pertanyaan yang saya pandang si Peri ini kayak bukan seorang ahli pakar hukum tata negara. Jadi ngaco gitu kan. Lihat videonya sama-sama ya. Jadi kami tidak bicara ke arah yang lain, Ruli. Bicara khusus peran eksekutif dan itu diperbolehkan menurut konstitusi dan undang-undang MD3. Ya, soal apa? Kan soal pemilu kan? Kaitannya Cawe-cawe kan? kan pemilu kan itu melalui undang-undang pemilu. Ya ujung-ujungnya pemilu juga Peri. Semua publik sudah tahu ini angket judulnya soal pemilu. Iya, tapi kan tidak bicara hasil, itu tempat lain. Iya, tapi kan soal materinya keterlibatan netralitas ini. Iya, itu yang harus diungkap. Presiden tidak boleh menggunakan kekuasaannya. Anda baca baik-baik soal angket. Ini undang-undang bukan perbawaslu. Lebih rendah itu. Pasal 460 pelanggaran TSM itu diserahkan kepada Bawaslu dan diatur dalam Bawaslu. Kami tidak bicara soal peran Bawaslu, tapi peran lembaga legislatif. Perhatikan bedanya. Satu peran lembaga legislatif mengawasi perundang-undangan, satu peran Bawaslu dalam TSM administrasi. Dua hal yang berbeda. Saya kasih jalan keluar Bang Karni. Ya, saya kasih jalan keluar. Kalau ini adalah terkait dengan peran lembaga legislatif, tolong jangan legislatif yang sekarang, nanti aja. Oke. Kan sama aja kan? Kan yang menyelidiki. Ya sudahlah, Anda kan bilang ini nggak ada hubungannya dengan pemilu. Iya, salah nih. Bilang aja bahwa yang ini ngawasin sekarang, ya, bukan legislatif besok. Legislatif yang besok sama aja. Oh, nggak bisa. Nggak ada dong. Kenapa Investigasi. legislatif sekarang tidak boleh? Investigasi terhadap Bank Senturi dilakukan oleh DPR periode Ya kan berikutnya. Boleh. Ya udah. Ya makanya, jadi jangan sekarang, mendingan DPR yang akan datang aja. Dan bagi umat Islam, yakinilah ini juga yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Din Samsudin yang terhormat, ini bulan puasa lho Pak. Kenapa sih masih aja ngajak demo? Bapak nggak kasihan? Nggak kasihan sama warga yang lagi puasa itu Bapak ajak demo? Nggak kasihan Bapak, Pak? Jangan demi kepentingan pribadi Bapak membuat orang-orang capek ya gitu loh, lelah. Apalagi nih bulan puasa Pak. Mending banyak-banyakin ibadah, ya kan? Daripada Bapak mengajak demo turun ke jalan, nanti ibu-ibu atau siapa gitu yang Bapak ajak itu, lebih baik dia nyiapin ini Pak buat buka puasa di rumahnya masing-masing. Lebih baik Bapak ajak tadarusan. Lebih baik Bapak ajak hal-hal baik lah gitu, daripada ayo kita demo besar-besaran. Ngapain sih Pak? Ya saatnya kalah, kalau Bapak kan ahli agama ya, setahu aku, kalau apa aku salah ya, Bapak kan ahli agama. Bapak nggak percaya sama keputusan Allah. Yang dipilih, yang ditunjuk saat sekarang ini melalui rakyat Indonesia adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo itu udah 3 kali Pak perjuangannya, jadi wajar lah, wajar dia menang saat sekarang ini gitu loh. Bapak nggak percaya itu Pak, nggak percaya keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Udahlah Pak, daripada capek-capek turun ke jalan, bikin macet, bikin riwah jalanan. Kami yang driver online ini Pak yang tersiksa. Jalan sono tutup, jalan sini tutup, sono macet, sini macet, ongkos nggak seberapa. Bapak mah enak-enakan, dapat bayaran atau apa? Ya, untuk warga masyarakat Indonesia juga mohon jangan mau ngikut demo, apalagi bulan puasa. Lebih baik tadarusan, lebih baik banyakin ibadah. Udah nggak bener ini, pemuka agama atau apa sih Bapak ini, kalau nggak salah ketua ini kan, ketua Muhammadiyah ya kalau aku nggak salah ya. Udah nggak bener, ya. Nggak ada itu yang merusak negara ini Pak, nggak ada. Cuman kalian nggak siap kalah aja. Banyak itu kebaikan Pak Jokowi itu banyak banget. Keberhasilan beliau tuh banyak banget Bapak. Ya Allah, kok Bapak menutup mata, menutup telinga, menutup hati Bapak untuk hal itu? Mana Bapak ngajak makzulin? Ntar bulan 10 juga selesai tugas beliau Pak. Kok nggak tega, nggak ini banget? Nggak tahan banget gitu. Bapak pun kalau jadi presiden belum tentu sehebat dia Pak, belum tentu sehebat Pak Jokowi.
Nah, 5 tahun yang akan datang, ya, Bapak calonin diri Bapak. Kita lihat, ada nggak pemilih Bapak? Oke? Kita lihat gitu. Jangan cuman berkoar-koar, inilah itulah. Oke, Bapak ya. Bapak itu orang terhormat. Jadilah orang terhormat yang sebenarnya. Jangan merusak diri Bapak sendiri. Contohnya aku nih, yang tadinya salut ngelihat Bapak, tiba-tiba Bapak mengajak demo gitu, aku jadi nggak salut. Berarti kan Bapak merusak diri Bapak sendiri. Iya kan? Salam waras, Pak. Salam NKRI. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Bapak selalu sehat walafiat. Sadarlah, ini semua udah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Pak? Bilang Prabowo menang. Katanya sampai sekarang kok belum dilantik. Tolong. Ada apa ya? Pak Anies itu orang cerdas. Dia dosen para dosen. Kepala lembaga survei. Nih, orang nggak paham kali ya? Hati-hati. Goblok! Prabowo itu nggak ada. Makanya berpikir tuh punya pendidikan itu dipakai. Sejauh ini edisi yang paling jauh. Aduh, nanya, Prabowo kan menang. Kok nggak dilantik-lantik? Nih Bang, saya jelasin ya. Masa jabatan Jokowi akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Jadi, sebelum masa jabatan Jokowi habis, Presiden terpilih 2024 menunggu terlebih dahulu. Abang, tidak ujuk-ujuk dilantik. Jadi kapan dilantiknya? Nih, pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan Minggu, tanggal 20 Oktober 2024. Jadi jika Prabowo yang menang, atau siapapun yang menang, akan dilantiknya pada Minggu 20 Oktober 2024. Cik atuh, ayo Google, searching, baca berita, terus membanding-bandingkan kepintaran Anies dan Bapak Prabowo. Jika Abah Anies pintar, tidak akan dipecat jadi Menteri Pendidikan di era Bapak Jokowi. Terus ngata-ngatain Bapak Prabowo nggak ada ininya. Aduh, lagian kalau nggak ada Bapak Prabowo, nggak mungkin Anies jadi Gubernur Jakarta yang dibangga-banggakan oleh masyarakat Jakarta, katanya gubernur terbaik. Man sayang, Aniesnya aja yang tidak tahu terima kasih. Terus bilangnya Anies itu kepala lembaga survei. Hey, kalau misalnya Anies kepala lembaga survei, kenapa dia nggak percaya survei? Kan dia sudah tahu nih seluk-beluk survei kayak gimana. Ya, dia kan sudah lama berkecimpung. Ya, itu pun kalau misalnya kredibilitas survei yang dipimpin Anies itu, ya, dah lah. Anak abah. Ada-ada baik lah anak abah ya. Nah, di ILC ini juga hadir Mr. Q, M. Kodari ya, sebagai narasumber. Dan seperti biasa ya, Kodari ini selalu memunculkan narasi-narasi yang kontroversi, termasuk pemikiran dan keyakinan dia tentang Pilpres ini sekali putaran. Nah, di situ Kodari ini dituduh ya, atau dinarasikan sebagai salah satu bagian dari perencanaan kecurangan pemilu 2024. Dengan narasinya dia memaparkan survei-survei, bahkan lebih jauh di situ disebut sebagai Kodari ini meramalkan hasil survei yang mana lebih detailnya di situ 16% untuk 03. Nah, lalu luar biasa ya, Kodari di situ langsung membantah bahkan menantang ya bagi orang-orang yang bisa membuktikan Kodari ini sebagai bagian dari perencanaan kecurangan, termasuk data 16% itu, dia akan men-challenge seharga GLS 450. Nah, termasuk di situ Adiana Pitulu yang dia tantang juga ya. Nah, ini luar biasa. Karena dia sendiri mengakui bahwa dia tidak bermaksud ya, atau tidak pernah memaparkan hasil 16% itu adalah hasil Pilpres atau hasil suara nasional. Nah, nanti kita lihat penjelasannya. Namun yang pasti,
Luar biasa ya, Kodari ini dengan yakinnya menantang, men-challenge bagi orang-orang yang bisa membuktikan kalau dia merupakan bagian dari perencanaan kecurangan, termasuk data-data yang dia paparkan. Dia akan men-challenge seharga GLS 450. Termasuk di situ kita lihat ya, reaksi Adian Napitupulu. Tadi disebut mengenai ramalan sampai angka 16% ya, saya ya, itu hoax, itu betul-betul hoax Bang Karni. Jadi saya waktu itu menyampaikan temuan survei dari berbagai lembaga mengenai elektabilitas paslon di DKI Jakarta. Ini klarifikasi Bang Adian, bukan perencanaan kecurangan atau perencanaan angka perolehan capres pada tingkat nasional. Nanti dipanggil waktu hak angket itu, dijelaskan. Boleh. Dijelaskan waktu hak angket. Boleh. Bahkan saya mau challenge saja yang bisa membuktikan bahwa itu adalah perencanaan atau angka survei nasional, itu saya challenge seharga GLS 450. Iya, saya tantangin. GLS kalau Anda salah, 450, Anda kasih hadiah kepada saya senilai harga GLS 450 terbaru. Sebaliknya kalau Anda bisa membuktikan bahwa saya merencanakan angka nasional, saya akan kasih Anda seharga GLS 450 versi terbaru. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa saya berani challenge gitu ya. Jadi Bang Adian kalau mau jawab challenge saya tunggu ini. Saya tunggu ini. Saya membuktikan bahwa itu betul-betul hoax. Dan hati-hati zaman pemilu seperti ini, zaman kontestasi seperti ini banyak hoax. Nah, kita lihat ya mimik muka dari para narasumber. Adian termasuk, gak ada yang berani membantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke guys. Nampaknya drama politik ini akan masih terus berlangsung, masih panjang ya. Dan kita gak tahu apakah hak angket ini akan benar-benar terrealisasi. Kalau kita lihat dari jumlah anggotanya saja belum mencapai 25 orang. Nah, berikutnya kita juga gak tahu apakah nanti di MK kubu 01 dan 03 ini bisa membuktikan sepenuhnya dugaan-dugaan kecurangan yang selama ini mereka gaungkan. Ya, kita gak tahu juga ya. Dan saya dengar isunya 01 itu sudah menyiapkan 1000 pengacara ya. Luar biasa ya, 1000 pengacara. Oke, mungkin kedepannya kita akan bahas tentang isu ini. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk selalu subscribe channel update untuk mendapatkan informasi mengenai politik, khususnya pemilu 2024. Terima kasih.